wabarakatuh. Kita mulai aja ya, insya Allah nanti kalau berhasil Ibu bagi rekamannya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kita sudah sampai di subbab terakhir dari bab hutang piutang. Nah, judulnya hiwalah. Hiwalah itu anak-anak bahasa Arab, artinya pemindahan atau pengalihan. Atau kalau bahasa ekonomi sekarang itu namanya take over. Ya. Apa yang dialihkan? Karena babnya hutang piutang berarti yang dialihkan adalah hutang piutang. Nah, ini anak-anak sudah pernah terjadi sejak zaman Nabi. Ya, kalau kalian ingat ketika Ibu menerangkan pertama kali bab hutang piutang, Ibu pernah bercerita bahwa Nabi kalau dikabari oleh sahabat bahwa ada orang yang meninggal dunia, Nabi bilang ya udah saya ngelayat gitu kan ya. Nah, setelah dimandikan, dikafani, sebelum disolatkan Nabi tanya, kalau misalnya jenazahnya itu punya hutang, Nabi nanya ya, ini yang almarhumnya punya hutang apa enggak? Gitu. Kalau kata anggota keluarganya, iya Nabi ini punya hutang, gitu. Maka Nabi perintahkan, coba cari ada harta yang ditinggalkan enggak? Kalau ada, bayarkan dulu hutangnya, selesaikan. Ya, jadi Nabi ingin sebelum jenazah itu dikuburkan, hutang kepada sesama manusia itu sudah terbayarkan. Ya, kemudian kalau misalnya Nabi ada hartanya cukup buat bayar hutangnya, udah bayarin. Gitu. Makanya Ibu selalu bilang kalau hutang dicatat supaya nggak ngerepotin ahli waris. Kalau memang punya hutang biar segera dibayarkan. Ya. Nah, kemudian misalnya dijawab, Nabi ini qadarullah dia tidak meninggalkan apa-apa. Misalnya keadaan ekonominya pas-pasan. Maka Nabi suruh coba cari ahli warisnya, anaknya atau saudaranya atau kalau ada om tantenya gitu kan ya orang tuanya, tanyakan apakah ada yang mau mengambil alih hutangnya, ya, yang mau hiwalah maksudnya, ya. Nah misalnya setelah ditanyakan, oh ya Nabi ada, katanya mau ditanggung sama anaknya yang pertama dan yang kedua, misalnya hutangnya banyak. Ya, jadi anak pertama dan anak kedua itu mau mau berbagi. Nanti saya bayar sekian, adiknya bayar sekian. Nah, saat itu anak-anak ketika sudah ada ucapan, iya saya yang akan menanggung hutangnya si A yang meninggal itu, berarti kewajiban untuk membayar hutangnya sudah ada di orang yang mengambil alih itu. Otomatis jenazahnya sudah terbebas dari hutang. Nah, kalau misalnya tidak ada, misalnya nggak ada Nabi yang mau mengambil alih hutangnya, anaknya, saudaranya, semuanya ekonomi pas-pasan gitu. Maka Nabi tawarkan kepada sahabat, coba di antara sahabat tanyakan apakah ada yang mau ngambil hutangnya. Misalnya diceritakan ini hutangnya sama ini segini segini. Nah, misalnya sahabat, ya udah saya mau nanggung hutangnya yang buat ini segini. Kata sahabat yang ini, saya mau nanggung yang hutangnya sama ini. Atau misalnya langsung satu orang, ya udah saya yang tanggung semuanya. Ketika ada yang menanggung, berarti secara hukum jenazah sudah terbebas dari hutang. Sekarang kewajiban membayar sudah beralih kepada orang yang menanggung. Nah, itu namanya hiwalah anak-anak. Ya, jadi hiwal apakah boleh? Boleh, hukumnya mubah. Tetapi buat orang yang menanggung bisa mendapatkan pahala, bisa sunnah, ya, bisa juga wajib kalau misalnya anak kepada orang tua. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau menjelaskan macam-macam hiwalah dari sisi objek, dari sisi apa yang dialihkan. Nah, ini anak-anak, sebenarnya kalian tidak tahu tidak masalah. Yang penting kalian ngerti bahwa kalau hutang itu dialihkan itu boleh-boleh saja. Intinya itu. Tapi karena kalian itu dalam masa pendidikan, kalian harus mengenal istilah-istilahnya. Ini sekedar istilah ya. Semuanya hiwalah. Nah, supaya cakrawala berpikirnya itu luas.
Dari sisi apa yang dialihkan atau dari sisi objeknya, hiwala itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hiwala al-haq. Mbak dicatat dulu, soalnya takutnya di buku nggak ada. Atau misalnya di buku ada tapi kamu nggak baca. Al-haq, H-A-Q. Ya. Hiwala al-haq itu apa? Berarti yang di take over, yang dialihkan atau yang dipindahkan itu adalah hak untuk mendapatkan pembayaran. Hak untuk menerima uangnya. Nah, Ibu kasih contoh ya. Misalnya, Ines punya hutang ke Burumzil. Ya, Burumzil saya butuh uang Burumzil gitu kan ya. Berapa Ines gitu kan ya. 1 juta Burumzil gitu kan ya. Buat apa emang? Misalnya untuk kebaikan lah, misalnya ini Burumzil saya mau apa namanya buat bayar biaya rumah sakit misalnya habis rumah sakit terus ternyata kurang 1 juta duitnya. Oh berarti kan ibu ada duit, ibu harus membantu. Ya udah, bikinlah surat seperti biasanya. Kalau hutang piutang, Rumzil Laili, nama apa namanya alamat, nomor KTP, nomor HP sebagai pihak pertama. Ines, apa namanya alamat, nomor HP, nomor KTP sebagai pihak kedua. Pihak pertama memberikan piutang kepada pihak kedua sebesar Rp 1 juta yang akan digunakan oleh pihak kedua untuk membayar uang rumah sakit, misalnya tagihan rumah sakit. Dan insya Allah akan dibayar oleh pihak kedua pada tanggal berapa misalnya. Misalnya pada tanggal 20 Maret misalnya ya. Ya, tanda tangan, Burumzil tanda tangan, Ines tanda tangan. Nah, kalau misalnya uangnya sangat besar anak-anak, kamu harus nambahin saksi. Kalau memungkinkan, tambahin saksi. Saksi itu dicari dari siapa? Dari orang yang dipercaya oleh Ines dan dipercaya oleh Burumzil. Jadi seandainya terjadi apa tuh namanya pertikaian nanti, keluarganya Ines percaya bahwa saksi ini tidak berbohong. Atau pihak Burumzil itu juga percaya bahwa saksinya tidak berbohong. Ya, kalau terjadi pertikaian di kemudian hari. Itu fungsinya dari saksi. Jadi kalau saksi yang suka berbohong, nggak bisa. Ya, kalau misalnya keluarganya Ines, misalnya Ines tidak bayar, terus ibu nagih, datang ke rumah Ines yang ada mamanya. Ines ini punya hutang ibu sama saya 1 juta gitu kan ya. Kapan sih anak saya mah selalu saya kasih uang ini segala macam gitu kan ya. Ibu kalau nggak percaya ini saksinya. Terus ibu sodorkan saksi yang terkenal berbohong. Kata mamanya, ya kalau ini mah orangnya suka bohong gimana saya mau percaya gitu. Ya, jadi kalau cari saksi, cari yang oleh orang itu dipercaya. Nggak ada sih orang yang nggak pernah berbohong, tapi yang dominan jujurnya, dominan amanahnya gitu anak-anak, itu yang dijadikan saksi ya. Oke, itu namanya hiwala. Oh, belum. Ya, setelah bikin suratnya ya, uangnya dikasihkan ke Ines 1 juta, Burumzil punya suratnya, Ines juga punya suratnya. Ya. Kemudian satu ketika, misalnya nih sekarang tanggal berapa Februari tanggal 10, tanggal 12 besok lusa misalnya. Ibu apa namanya ingin ngasih uang ke Mutiara. Ibu pengen ngasih uang ke Mutiara, ngasih misalnya 1 juta juga. Cuman duitnya nggak ada. Gimana ya caranya ya? Ini baru bisa dikasihkan uangnya kalau misalnya Ines sudah bayar. Nah, maka ibu bilang ke Ines, Ines, kamu nanti kalau sudah jatuh tempo bayar hutang, kasihkan ke Mutiara ya. Kalau sekarang kan Mutiara kenal sama Ines nih, ya kan, tinggal kontek-kontekan. Tapi taruhlah misalnya Mutiara itu gak kenal Ines, Ines gak kenal Mutiara. Ya, maka ibu harus ngasih identitas Mutiara ke Ines. Ines bilang, Burumzil Mutiara itu Mutiara yang mana? Oh iya, ini Mutiara ini ponakan saya Ines. Dia itu ini mau saya kasih uang 1 juta. Ini nomor HP-nya, ini fotonya. Nanti saya akan bilang ke dia, pas kamu mau bayar janjian, biar dia ke rumah kamu ambil uangnya. Oke Burumzil, kata Ines. Nah, ibu bilanglah ke Mutiara, Muti, kamu mau aku kasih uang 1 juta. Cuman duitnya kagak ada. Nanti
kamu itu tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Maret, 20 Maret, kamu pergi ke rumahnya Ines. Ines siapa, Bu? Nih, rumahnya di sini, nih. Nah, kalau perlu dibawain surat kuasa supaya Ines tidak ragu-ragu bahwa itu benar-benar Muti yang Ibu maksudkan. Ya. Oh ya, makasih Bu Rumzil. Iya. Jadi Ines sudah pegang identitasnya Muti, Muti juga sudah tahu Ines. Nah, berarti Ibu mengalihkan hak untuk menerima pembayaran hutang yang mestinya Ines bayar ke Bu Rumzil, sekarang Ines bayar ke Muti. Itu namanya hiwalah al-haq. Yang dialihkan adalah hak untuk menerima pembayaran. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, bagaimana Bu kalau misalnya uangnya besar banget? Kalau besar banget gitu ya, ketemuan. Misalnya Ines, kamu apa tuh namanya ke rumahnya Muti atau Muti ke rumahnya Ines. Nanti video call, misalnya Ibu dalam posisi yang jauh gitu kan ya. Nanti video call biar Ibu pastikan itu benar-benar Muti yang ponakan aku gitu. Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesalahan. Takutnya asal ada orang yang datang perempuan ke rumahnya Ines, mirip-mirip wajahnya dianggap Muti sama Ines. Kasih uangnya. Begitu beberapa jam lewat, datanglah Muti yang asli. Assalamualaikum gitu. Ini saya ponakannya Bu Rumzil. Hah? Terus yang tadi siapa? Gitu. Ya, jadi hiwalah dilaksanakan harus transparan. Transparan maksudnya apa? Harus jelas. Ini yang akan saya kasih orangnya ini loh. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya dulu, hiwala al-haq. Dapat pahala enggak Ibu? Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala Bu Rumzil lah. Karena Ibu ngasih uang ke Muti. Inesnya ya, Ines malah bayar hutang aja seperti biasanya. Hanya saja tidak bayar ke Bu Rumzil tapi bayar ke Muti. Karena hiwala al-haq Ibu sudah alihkan ke Muti. Baik. Yang kedua Nana namanya hiwalah ad-dain. Ya, yang di take over, yang dialihkan itu adalah hutangnya. Jadi yang dialihkan adalah kewajiban untuk membayar hutang. Kewajiban bayar hutangnya yang dialihkan. Itu namanya hiwalah ad-dain. Dainun itu artinya hutang. Ingat-ingat, kalau hak artinya hak. Seperti bahasa Indonesia, berarti hak untuk menerima pembayaran. Kalau ad-dain itu hutang, berarti yang dialihkan adalah kewajiban bayar hutangnya. Gampang ya. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya ya, Hairun Nisa misalnya. Hairun Nisa butuh uang ya. Karena akrab sama Nadia ya. Hairun Nisa bilang, Nadia aku butuh uang gitu kan ya. Emang berapa? 1 juta biar gampang ya, 1 juta. Maka kalau misalnya ditanya untuk kebaikan, Nadia ngasih hutangan, kemudian dibikinlah surat. Misalnya jatuh temponya kapan, mau dibayar kapan gitu kan. Nah, ini terjadi antara Hairunisa dan Nadia. Nah, kemudian anak-anak, satu ketika sebelum Hairunisa bayar hutang, Nadia udah butuh duit. Padahal Hairunisa belum bayar. Nah, akhirnya Nadia bilanglah ke Bu Rumzil, saya butuh uang Bu Rumzil, gitu kan ya. Oh iya, berapa gitu kan ya, misalnya ya 1 juta juga lah biar gampang contohnya ya. 1 juta, ya udah tanyakan untuk kebaikan, bikin suratnya seperti tadi, mau dibayar kapan gitu kan ya. Oke. Nah, begitu Nadia itu sudah jatuh tempo harus bayar ke Bu Rumzil, ternyata Nadia belum punya uang sendiri. Ya, karena apa? Karena Hairunisa nggak bayar-bayar. Misalnya ada uang sedikit tetapi kurang. Karena Hairunisa nggak bayar. Belum bayar, bukan nggak bayar. Maka Nadia itu boleh mengalihkan kewajibannya untuk bayar hutang ke Bu Rumzil ke Hairunisa. Caranya bagaimana? Caranya Nadia bilang ke Bu Rumzil, Bu Rumzil, saya itu kan besok jatuh tempo bayar hutang. Nah, saya ini belum ada duit. Tapi uang saya itu ada di Hairunisa Bu Rumzil. Dia ngutang ke saya sama 1 juta juga. Bagaimana kalau misalnya diadakan hiwalah? Ya nanti yang akan bayar hutang saya adalah Hairunisa gitu. Ya udah, kalau misalnya kalau misalnya Ibu kenal sama Hairunisa, tinggal telepon Hairunisa.
Hairunisa, bener nggak Nadia punya, kamu punya hutang sama Nadia? Iya Bu Rumzil, gitu kan ya. Berapa? 1 juta. Oh iya. Oh ya, tadi Nadia juga udah bilang sama saya bahwa katanya kalau mau bayar sama Bu Rumzil aja. Tuh, kalau posisinya sama-sama kenal. Tapi kalau tidak kenal, maka ibu harus nanya, Nadia, Hairunisa itu Hairunisa yang mana? Gitu kan, Hairunisa mah banyak. Oh ini Bu, Hairunisa Bu, ini teman saya tinggalnya di sini, sini. Ya udah aku kasih nomor teleponnya. Atau misalnya Nadia ajak Hairunisa main ke rumahnya Bu Rumzil, itu ketemuan untuk memastikan. Ya, ibu harus pasti dulu bahwa Hairunisa benar-benar punya hutang ke Nadia. Ya, entah gimana lah caranya pokoknya supaya tidak dikibulin. Jangan sampai Hairunisanya itu fiktif, nggak ada orangnya. Atau Hairunisa ada tapi dia sebenarnya tidak punya hutang ke Nadia. Ya, begitu ditunggu-tunggu, kalau ternyata tidak datang-datang, ibu telepon-telepon Nadia, sudah ganti nomor HP misalnya ya, lewat dah. Hairunisa juga kagak ada ternyata. Nah, jadi harus dipastikan dulu. Misalnya, Hairunisa itu ini Bu Rumzi nomor HP-nya. Oh iya, rumahnya di sini. Iya ya. Kalau yang dihutang banyak anak harus survei, tanya. Datang ke rumahnya. Ya kalau bangsa 1 juta 2 juta buat orang yang banyak duitnya tidak masalah. Tapi kalau buat orang yang juga pas-pasan, masalah. Jadi pastikan dulu Hairunisa benar-benar punya hutang ke Nadia dan akan membayar membayarkan hutangnya ke Bu Rumzil. Ya. Ya, jadi ibu harus tahu pasti Hairunisa itu yang mana. Sudah pernah komunikasi, terpercaya bahwa tidak bohongan, takut berkomplot. Ya, memangnya enggak, kenapa Bu kok kok harus seperti itu? Ya, ini bukan suudzon anak-anak. Ya, kata Nabi, orang yang berhutang itu sama dengan membuka pintu dosa. Ya, ibarat ada sebuah rumah isinya dosa A, dosa B, C, D, E, F sampai Z. Nah, itu bisa terbuka kalau orang itu berhutang. Kalau orang berhutang berarti pintu untuk kemungkinan melakukan dosa A, dosa B itu terbuka. Walaupun teman, walaupun saudara. Emang ada Bu ceritanya saudara membohongi saudaranya supaya dapat duit? Ada. Makanya ibu tegaskan ke kalian, jangan sampai kita sudah berbuat baik malah dikerjain, dimanfaatkan ya. Itu namanya hiwalah ad-dain. Ibu itu kan hutangnya sama-sama 1 juta. Kalau misalnya selisih tidak sama. Misalnya Hairunisa punya hutangnya 2 juta. Nadia punya hutang ke Bu Rumzil 1 juta. Ya berarti Hairunisa hanya bayar 1 juta ke Bu Rumzil, 1 jutanya tetap dibayar ke Nadia. Kalau misalnya lebih sedikit Bu, Hairunisa hanya punya hutang 500.000. Berarti Hairunisa membayarkan 500 ke Bu Rumzil, Nadia nambahin 500.000-nya ke Bu Rumzil. Berarti yang dialihkan hanya separuh. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Hiwala al-haq dan hiwala ad-dain? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ke macam-macam hiwala berdasarkan transaksinya, berdasarkan akadnya. Ya, kalau bahasa Arab itu akad. Ya, apa tuh namanya? Yang pertama adalah hiwalah muqayyadah. Muqayyad itu terikat, anak-anak bersyarat. Ya, jadi seseorang menerima hiwalah gara-gara dia juga punya hutang. Seandainya dia nggak punya hutang, dia tidak akan mau menanggung hiwalah. Itu namanya hiwalah muqayyadah. Contohnya seperti yang tadi Hairunisa, Nadia sama Bu Rumzil. Jadi Hairunisa punya hutang ke Nadia, Nadia punya hutang ke Bu Rumzil. Kemudian Nadia mengalihkan kewajibannya bayar hutang kepada Hairunisa. Berarti sekarang Hairunisa yang punya kewajiban bayar hutang ke Bu Rumzil. Begitu Hairunisa sudah bayar ke Bu Rumzil, berarti Hairunisa lunas hutangnya ke Nadia, Nadia juga hutangnya ke Bu Rumzil lunas. Ya, ada keterikatan. Ya. Nah, kalian akan lebih mengerti ketika Ibu jelaskan contoh dari hiwala yang satunya, yaitu hiwala mutlakoh. Ya, kalau mutlako itu berasal dari kata mutlak, anak-anak. Namanya mutlak itu murni gitu, ya. Emang hiwala yang benar-benar mau dibayarin. Ya, entah dibayarin dikasih atau dibayarin dulu. Ntar bayar ke dia gitu. Contoh misalnya,
Kalau yang tadi Hairunisa kan mau menanggung hutangnya Nadia karena dia punya hutang ke Nadia kan. Nah, sekarang posisinya Hairunisa itu sebenarnya tidak punya hutang ke Nadia. Jadi Nadia punya hutang doang ke Burumzil. Yang punya hutang Nadia ke Burumzil. Begitu mau jatuh tempo, tidak punya duit, Nadia curhat ke Hairunisa. Hairunisa, aku itu besok harus bayar ke Burumzil. Aku udah janji nggak enak, ini gimana? Saya nggak punya uang nih gitu, atau punya uang tapi nggak cukup. Terus Hairunisa nanya, emang berapa hutangnya? Hutangnya 1 juta. Hairunisa posisinya ada duit. Ada duit, seandainya dihutangin atau dikasihkan, Hairunisa tidak masalah gitu kan. Ya, mau cari pahala lah ibaratnya. Maka kata Hairunisa, ya udah biar aku bayarin. Atau misalnya, ya udah aku bayarin dulu. Kalau bayarin berarti mau dikasih. Kalau bayarin dulu berarti mau dilunasin hutangnya ke Burumzil, nanti Nadia bayar ke Hairunisa. Nah, itu namanya hiwalah mutlakoh. Pengalihan kewajiban bayar hutang kepada seseorang yang dia tidak punya keterkaitan utang dengan orang yang dibayarin hutangnya itu. Ngerti kagak? Ya. Tuh. Yang dapat pahala siapa? Yang dapat pahala Hairunisa. Burumzil juga dapat pahala karena sudah menghutangkan gitu kan ya. Besar mana pahalanya, dibayarin atau dibayarin dulu? Besar dibayarin. Ya. Tapi dibayarin dulu boleh juga karena sudah membantu Hairunisa lepas dari tagihan Burumzil. Ya. Nah, itu namanya hiwalah mutlakoh. Ibu, apakah bisa sebuah hiwalah itu termasuk hiwalah ad-dain, termasuk juga hiwalah mutlakoh? Bisa. Ya, itu hanya istilah anak-anak, hanya bahasa Arabnya gitu. Ya, apakah bisa hiwalah ad-dain tapi juga hiwalah muqayyadah? Bisa. Ya. Jadi jangan bingung, itu hanya istilah-istilah saja, bahasa Arabnya gitu. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita itu mau membayarkan hutang seseorang? Nah, tadi misalnya Hairunisa mau hiwalah mutlakoh, ya, mau bayarin hutangnya Nadia ke Burumzil. Maka Hairunisa harus minta dulu mana yang namanya Burumzil, rumahnya di mana, kalau perlu nomor HP-nya mana. Kenapa? Khawatir Nadia itu bohong. Jadi jangan sampai Hairunisa ngasih uangnya langsung ke Nadia 1 juta. Memangnya kenapa? Takut gak dibayarin. Takut tidak dibayarkan ke Burumzil. Nanti tujuannya hiwala gak selesai. Atau dibayarkan tapi sebagian. Misalnya dibayarin hanya berapa ya? 800.000. 200.000-nya diambil. Nanti ke Burumzil bilang, maaf Bu, saya baru ada 800.000. Padahal udah dikasih 1 juta sama Hairunisa. Nah, jadi bagaimana Bu yang benar? Yang benar Hairunisa bayar ke Burumzil. Langsung. Bu, Hairunisa adanya di kota lain. Sekarang ada transfer. Jadi Hairunisa itu harus tahu mana identitasnya yang namanya Burumzil itu. Saya kasih nomor HP-nya, saya mau telepon, mau tanya dulu benar nggak Nadia itu punya hutang. Takutnya apa anak? Takutnya Nadia bohong. Ya. Walaupun teman, walaupun saudara, kalau sudah berhutang itu ada kemungkinan akan melakukan dosa A, B, C, D, dan E. Jadi bukan suudon. Emang disuruhnya begitu. Ya, jadi Hairunisa nanya, Assalamualaikum, misalnya ngechat dulu, Burumzil, saya Hairunisa, temannya Nadia atau saudaranya Nadia. Katanya Nadia itu punya hutang ya ke ibu ya. Oh iya, gitu. Emang berapa Bu hutangnya, gitu kan ya? 1 juta gitu. Oh iya Bu, itu katanya Nadia belum punya duit. Nanti saya yang mau bayarin. Gitu. Oh iya, nanti saya ke rumah ibu ya. Iya, kalau tahu rumahnya. Kalau misalnya jauh, nanti saya minta nomor rekening ya Bu ya. Ya gitu. Tapi pasti nyampe ke yang dihutangin. Dan tidak bohong gitu anak-anak. Ya. Kadang-kadang ada orang yang ngaku-ngaku punya hutang, ya, cerita curhat-curhat ke orang yang dikenal dermawan. Jadi misalnya Hairunisa itu banyak duitnya, kalau ada orang curhat sedikit, dia langsung kasihan, langsung kasih uang, udah dibayarin. Itu suka dimanfaatkan. Kata Nabi, orang fakir itu dekat dengan kafir. Na'udzubillahimin dzalik. Makanya harus berdoa anak-anak supaya dapat rezeki yang banyak ya. Karena orang fakir yang ya dekat dengan kafir, ya seperti tadi itu,
Ya, kemungkinan untuk berbohong itu ada, memanfaatkan itu ada, ya. Sudah mau dibantu dibohongi. Itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang hiwalah-hiwalah ini? Nah, hanya sampai di situ, Bu. Iya, sampai di situ doang pelajarannya. Nah, cuman masalahnya ini kan apa namanya, kemungkinan akan kalian laksanakan itu ketika kalian itu sudah dewasa kan. Kalau sekarang kamu kan masih dalam apa ya? Dalam tanggungan orang tua. Dikit-dikit kalau kurang minta ke orang tua gitu kan ya. Nah, nanti kalau kalian sudah punya apa namanya penghasilan sendiri, nah kamu itu kemungkinan akan ketemu dengan yang namanya hiwala. Nah, pesannya adalah ketika kamu sudah sampai di era seperti itu, ya, ketika melakukan hiwala, jangan sampai ada malpraktek atau praktek-praktek yang salah. Misalnya kalian itu di pihak orang yang mau menanggung hutang, ya, kalian harus pastikan dulu benar apa tidak hutangnya, ya, kemudian benar tidak orangnya, tuh hati-hati. Ya. Nah, kalau kamu di pihak yang berhutang, yang harus berhutang, harus ingat pesannya Bu Rumsil ketika mengajar awal bab hutang piutang. Hendaknya kita itu hidup sesuai dengan yang diajarin di akidah akhlak, itu namanya qanaah. Ya, merasa cukup. Kalau merasa cukup itu anak-anak, biar kata orang lain, misalnya nih ya, gaji UMR Jakarta 3.700.000. Kan kalau orang yang banyak duitnya melihat, emang cukup segitu gitu kan ya. Tapi kalau orang yang qanaah 3.700.000 itu cukup, bahkan bisa punya tabungan. Bahkan bisa punya tabungan. Itu kalau hidupnya qanaah, ya. Artinya apa? Ketika orang sudah qanaah itu tidak berpikir akan berhutang. Keinginannya itu tidak lebih besar pasak dari wadah tiang. Ya. Tidak ada pengeluaran yang di luar kemampuannya. Misalnya, pengen punya sesuatu yang mahal, tidak punya duit, itu tidak kepengen beli. Ya begitu ditanya harganya mahal, oh tidak punya duit, ya sudah, hilang aja keinginannya untuk beli. Itu namanya qanaah. Jadi tidak terbetik, utang aja ada cicilannya, enggak seperti itu. Itu namanya qanaah. Nah, kalau kamu qanaah, insya Allah kamu akan jauh dari hutang. Apalagi kalau kalian dari sekarang sudah rajin baca doanya yang suruh ibu hafalkan, ya. Nah, itu dibaca anak dari sekarang supaya gedenya nanti kamu terhindar dari hutang. Masalahnya kenapa? Masalahnya adalah ketika kalian sudah besar, ya, yang laki-laki kan akan beristri, yang perempuan akan bersuami. Takutnya kalau tidak berdoa dari sekarang, kamu dapat pasangan yang suka ngutang. Ya, kamu mungkin pernah dengar gitu kan ya, itu kenapa sih kemarin di tetangga rame-rame? Oh iya, itu lagi didatangi sama debt collector. Emang kenapa? Itu ternyata istrinya punya hutang, tidak bilang-bilang sama suaminya. Nah, itu kalau kalian dari sekarang itu berdoa mohon dijauhkan dari hutang, insya Allah nanti dapat istri atau dapat suami yang juga tidak sampai berhutang. Misalnya dapat suami yang banyak duitnya, atau punya suami yang walaupun pas-pasan tapi qanaah gitu. Jadi enak bawahnya, ya, berkah, barokah kalau bahasa Arabnya. Ya, tuh seperti itu anak-anak. Ya. Kemudian, nah ini kemudian ya, itu pesan dari akhir pelajaran ini ya, karena nanti kamu akan melaksanakannya setelah beberapa tahun yang akan datang. 3 tahun kamu SMA, kalau 4 tahun kuliah berarti 7 tahun yang akan datang kemungkinan. Kalau kalian itu sudah mandiri, punya apa ya, punya penghasilan sendiri ya anak ya, ya. Ini kaitannya dengan bab selanjutnya tentang pengurusan jenazah ya. Kalau kalian itu sudah tinggal agak jauh dari orang tua atau tinggal di rumah orang tua tetapi jarang-jarang, misalnya pekerjaannya sampai jam berapa gitu kan ya, tidak selalu tahu aktivitas orang tua ya, ibu sarankan kamu itu setiap, misalnya kamu penghasilannya gajian pegawai gitu kan ya, penghasilannya kan gajian, ada tiap bulan, ada tiap minggu gitu kan ya, atau misalnya kalian punya toko. Nah, itu harus disisihkan untuk ngasih orang tua.
Bu, orang tua saya kaya, nggak apa-apa, ya. Apa tuh namanya? Orang tua itu kalau dikasih anak-anak, walaupun dia sendiri punya duit, dikasih sama anaknya yang baru kerja, misalnya anaknya baru kerja, gajinya UMR 3.700.000. Setelah diambil buat bensin, buat ini, buat makan di perjalanan, anaknya itu hanya bisa ngasih orang tua misalnya berapa? 300.000. Itu anak-anak, orang tua senang. Kalau sudah orang tua senang, nanti akan ada doa-doa yang keluar dari orang tua. Senang banget, walaupun dia sendiri duitnya jutaan atau puluhan juta. Tapi kalau dikasih anaknya itu senang. Ya, nanti kamu akan berkah hidupnya. Nah, apalagi kalau misalnya orang tua kalian itu sudah tidak produktif. Misalnya sudah pensiunan. Atau misalnya punya toko tapi tidak begitu laris gitu kan ya. Nah, maka kamu itu harus sering-sering ngecek. Apa Bu yang dicek? Misalnya dapurnya, kalau kamu sudah tinggal di rumah lain, kamu lihat dapurnya apa ada, berasnya, minyak gorengnya, terus dicek tuh meterannya, listriknya, jangan sampai merah gitu kan ya, diisi. Oh, kalau ada duit, belikan. Ya, kalau ada duit, dibelikan. Termasuk juga kepada orang mertua. Ya, jadi kalau kalian itu punya orang tua, kemudian sudah beristri atau bersuami, mertuanya juga seperti itu. Ya, jadi mertua itu sudah seperti orang tua. Seperti itu anak-anak. Ya. Memangnya kenapa Bu? Karena ada itu sudah bawaan gitu, kayak insting gitu. Kalau orang tua itu anak-anak kalau butuh sesuatu itu tidak mau memberatkan anak-anaknya. Ya, jadi kadang-kadang orang tua itu lebih memilih ngutang daripada bilang ke anaknya bahwa dia itu sebenarnya butuh uang untuk beli ini, uangnya nggak cukup buat ini gitu kan ya. Jadi jangan sampai orang tua kita ngutang, itu intinya. Memangnya kenapa? Akan susah nanti kalau misalnya orang tua kita itu meninggal. Secara orang tua kita itu kadang-kadang kalau ngutang nggak dicatat. Kalau punya orang tua yang sama hutang-hutangnya dicatat, nah, itu tidak begitu masalah. Karena catatannya rapih gitu kan ya. Kalau punya hutang segini, ini ada gitu. Tapi kalau nggak ada, kasihan nanti sama orang tua kita. Ya, kita harus menghubungi saudara tetangga. Kalau ibu saya punya hutang, bilangin ya, punya hutang nggak ibu saya, punya hutang nggak ibu saya gitu. Harus nanya-nanya dulu. Nah, ini antisipasinya seperti itu. Ya, jadi kalian itu harus harus peduli, akan lebih gampang ngawasin orang tua ketika masih hidup daripada ngurusin hutangnya setelah meninggal. Bu, kan saya banyak saudara, biarinlah saudara saya yang banyak duitnya yang ngurus. Belum tentu. Ya, kadang-kadang punya anak 5 misalnya ya, itu 5 macam karakter. Ada yang tidak peduli, walaupun banyak uangnya sebenarnya kalau dia kasih atau kalau dia bayarin itu kecil buat dia, gitu kan ya. Jadi kita aja jangan iri-irian. Misalnya, misalnya itu kan ada kakak saya, jangan. Kenapa? Pahalanya ya buat kita, ya. Dan itu akan menjadi keberkahan anak-anak. Kamu harus apa ya? Harus beriman, harus yakin gitu. Jangan nggak yakin, jangan masa iya sih gitu, jangan. Ya, kata Nabi, sodakoh itu pembeda antara orang yang beriman dan yang tidak. Ya, orang kalau mau berbuat baik itu harus yakin, ya. Jangan iri-irian. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya saya tinggal di luar kota? Misalnya kamu sudah gede terus kerjanya di mana? Di ibu kota baru di Kalimantan ya, ditempatkan di Kalimantan. Mamanya ada di Jakarta, maka kamu harus punya kontak-kontak orang-orang di sekitar mamanya. Ya, tanya, mama saya gimana tuh dapurnya, minta tolong diliatin gitu kan ya. Kalau rumahnya tidak disapu, minta tolong ya disapuin ya, nanti kamu kasih uang ke yang ini gitu kan. Kemudian saya minta tolong ditanyain, takutnya mama kalau belanja di tukang sayur punya hutang gitu. Tanyain, atau misalnya ada saudara yang masih tinggal sama orang tuanya, tanyain, sana cek ke tukang sayur gitu. Kenapa? Kadang-kadang itu anak-anak orang tua kalau belanja ya, misalnya bawa uang 50.000, ya, perasaannya akan cukup belanja. Ternyata begitu dihitung-hitung, ternyata belanjaannya 57.000. Kemudian ya udah ngutang ya 7.000-nya ya, iya.
tukang sayurnya gak nyatat, mamanya juga gak nyatat. Ya, besoknya belanja lagi lupa sama yang 7.000. Ya, besoknya belanja lagi misalnya kurang lagi. Misalnya bawa uang 50.000, belanjanya 63. Ya udah berarti 13.000-nya punya hutang ya, sama yang kemarin hitung aja. Kan suka begitu tuh ya. Nah, iya kata tukang sayurnya. Tukang sayurnya remet lagi matematikanya, nggak bisa ngitung. Nah, itu akan menyusahkan kalian sebagai anak nanti ketika orang tua kita itu berpulang ke rahmatullah. Ya, akan lebih enak kalau misalnya kita langsung bilang, "Ma, saya kirim uang itu kalau sekarang itu ada aplikasi anak-anak banyak. Misalnya kamu tinggal di Kalimantan, mau belanjain kebutuhan dapur, ya. Sekarang ada yang deliver kan, belanja di Kalimantan bisa dikirim di Jakarta. Misalnya di Di Alfa ya, di Indomaret juga ada. Iya, belanja dibayar gitu kan ya, nanti dikirim ke rumah mamanya. Ma, aku kirim ini beras ini segala macam. Oh iya ya, gitu kan ya, seneng mamanya. Kalau misalnya mama, kalau misalnya kurang listriknya ini nih, bilang ya Maya. Oh iya, mau habis ini sudah merah-merah. Itu bisa Nenek dibelikan pulsa langsung. Supaya apa? Supaya orang tua kita itu terhindar dari hutang. Kalaupun nanti punya hutang, ya, maka kalau kita ada duit, itu kita ambil alih. Kita yang take over. Supaya apa? Supaya orang tua kita itu terbebas dari hutang. Ya. Jangan iri-irian. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu itu kan kalau orang tua, kalau anak bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya punya anaknya tinggal di daerah lain gitu kan ya, misalnya lagi kuliah atau bekerja terus tinggalnya di lain daerah. Sama anak, kamu harus ngecek sebagai orang yang 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 ingin anggota keluarga kita itu terbebas dari hutang, kita harus punya kontak-kontak orang terdekatnya, misalnya teman kos-kosannya atau teman kerjanya. Coba ditanyain ini punya hutang apa enggak gitu kan ya. Karena kemarin ada yang nanya, ibu bagaimana kalau tinggalnya di luar negeri katanya. Terus meninggalnya di luar negeri gitu. Kita tidak tahu bu punya hutang sama siapa. Nah, supaya tahu kita harus punya kontaknya. Atau paling enggak, kamulah ketika punya anak itu diajarin anaknya ya. Awas jangan ngutang, kalau kurang bilang aja gitu. Hidup itu harus qanaah, jangan lebih besar pasak daripada tiang gitu anak. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Begitu doang, iya begitu doang. Ya, bab hiwalah seperti itu anak-anak. Ya, kalau sama orang tua sudah selesai, sama anak sudah selesai, kita lebarkan sayap ke saudara. Jadi kalau orang banyak duitnya itu anak ya, kalau sudah berkah itu ya, habis memenuhi kebutuhan orang tua, kemudian membayarkan hutang-hutang orang tua, kalau masih ada duit ke saudara, ya kan? Saudara rapi, gitu. Saudara sudah tidak punya hutang ke siapa-siapa, sudah bayar. Misalnya ada om, tante, atau ponakan-ponakan. Kalau misalnya kedengaran punya hutang, nah kita take over, kita bayarin. Tapi caranya harus seperti tadi. Harus benar dan harus ngerti banget itu orangnya benar-benar dihutangi gitu. Jangan kita dimanfaatkan gitu. Mentang-mentang kita itu sering bayarin hutangnya orang, terus orang pada ngadu ke kita. Minta dibayarin hutangnya. Harus kita bayar langsung ke yang dihutangi. Ibu, saya kan sibuk. Nah, kalau orang sibuk banyak duitnya kan biasanya punya pekerja ya, punya pegawai gitu ya. Suruh pegawainya cek dulu, bener gak ini punya hutang ke ini gitu. Ya, gitu anak-anak. Misalnya suruh cek ke istrinya atau suruh cek ke anaknya, sana kamu cek ke sana, bener nggak itu om kamu punya hutang ke situ, tanya-tanya sana gitu. Ya harus dicek supaya apa, supaya kita melakukan kebaikan dan benar-benar tercapai hiwalahnya ya. Ya, ada beberapa kejadian yang pernah ibu saksikan langsung. Hiwalahnya itu anak-anak hoak. Itu bukan teman dengan teman, tapi saudara dengan saudara, kandung. Nah, coba. Jadi jangan bilang, aduh bu kesannya nanti ini bu suudonnya. Enggak, emang disuruh begitu sama agama. Suruh catat. Kalau ada catatannya enak.
Bu, kalau catatannya juga dipalsu, kalau sudah begitu nanti Allah itu yang maha tahu ya. Misalnya kita sudah berusaha ngecek benar-benar, ternyata tetap dibohongi, ya tetap dibohongi, nanti Allah yang ini anak apa yang membalas. Kita tidak usah ini, tidak usah ikutan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Udah ngerti semuanya? Kalau ngerti semuanya, nanti Ibu akan kirim link untuk menyalin jawaban PG kalian yang sudah dikerjakan beberapa pekan yang lalu ya anak ya, untuk bab hutang piutang. Ya, oke sekarang dibuka dulu semuanya kameranya, kita foto dulu. Yuk, ayo dibuka kameranya yang bisa deh. Ibu maaf kamera saya nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Jangan keluar dulu sebelum difoto anak-anak karena apa namanya absensinya nanti nama kamu tidak tampil. Ya, jangan keluar dulu anak-anak. Barusan IC keluar. Ya. Yuk, ditunggu. Ya. Yuk. Yang lain. Kaidir. Yuk, udah lumayan. Yuk, 1, 2. Nada, ya nggak apa-apa Nada. Yuk. Ya nggak apa-apa, kalau kameranya nggak bisa nggak apa-apa. Tapi jangan keluar ya Nada ya, karena Ibu perlu sama nama-namanya. Yuk, 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.